Halo adik-adik, jika ada yang bertanya, kok ada ya yang pintar banget matematika, jago banget fisika, atau pelajaran-pelajaran yang lain? Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena selain mereka belajar di kelas, mereka juga belajar sendiri di rumah misalnya ya. Bahkan mereka mungkin lebih banyak belajar sendiri dibanding belajar di kelas ya. Makanya mereka bisa hebat. Maka kalau adik-adik ingin hebat, banyaklah belajar sendiri ya. Oke, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar, kita akan mengerjakan soal-soal mengenai sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Untuk sifat-sifatnya, adik-adik bisa lihat di internet atau di buku. Di sini kita akan membahas langsung soal-soalnya. Ya, soal nomor satu diketahui A setengah B2 C1, maka nilai dari itu ya A pangkat negatif 2 dan seterusnya itu. Nah, untuk soal seperti ini, eh, kita selesaikan dulu nih yang ini. Maksudnya kita sederhanakan bentuknya. A dengan A-nya kita selesaikan, B dengan B kita selesaikan, C dengan C kita selesaikan. Gimana maksudnya ya? Kita terapkan sifat-sifat eksponen. Jadi kalau pembagian pangkatnya dikurang, perkalian pangkatnya dijumlah. Yang bilangan pokoknya sama. Nah, jadi A bagi A pangkat 1, jadi kurang 1 pangkatnya ya. B 1 bagi B pangkat 2, jadi pangkatnya kurang 2. Kali C 3 kurang negatif 1. Gitu ya. Sama dengan A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 1, dan C pangkat 4. Oke, kita kembalikan ke bentuk pangkat positif, maka ini C pangkat 4 per A pangkat 3, B pangkat 1 ya. Baru deh kita substitusi nilainya A, B, dan C itu. Jadi C-nya 1, A-nya setengah, dan B-nya 2. Nah, ini sama dengan 1 per 1/8 kali 2. Ini adalah 1 per 1/4 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2, bentuk sederhana dari ini. Oke. Eh ya ini sama ya. Kita sederhanakan jadi yang konstanta dengan konstanta. Jadi yang konstanta saya tulis di sini ya. Yang konstanta dengan konstanta 7/84. Yang X dengan X jadi X pangkat 3 kurang negatif 7. Nah, kali Y pangkat negatif 4 kurang negatif 1. Nah, pangkatnya dikurangkan kalau pembagian. Terus Z pangkat negatif 6 kurang negatif 4. Gitu ya. Kita cek lagi. 7/84 itu konstantanya. Terus X nya 3 pangkat 3 kurang negatif 7. Y nya negatif 4 kurang negatif 1. Z nya negatif 6 kurang negatif 4. Oke, betul ya. Saya lanjutkan di sini sama dengan ya 7/84 ya. Nah, di sana jadi X pangkat berapa? 10 ya. Kali Y pangkat negatif 3. Ya kan? Terus Z pangkat negatif 2. Ya kan? Nah, 7 dengan 8 ini bisa kita uh, sederhanakan nih. Kalau kita bagi 7 ini 1, bagi 7 ini 12 ya. Karena 12 kali 7, 84 ya kan? Ya ini kita kembalikan ke pangkat positif semua ya. Jadi ini ya 1/12 ya. Nah, kemudian X pangkat 10 per Y pangkat 3 Z pangkat 2. Atau X pangkat 10 per ya 12 gitu ya. 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Nah, yang mana tuh? Yang X pangkat 10 ya ini ya. X pangkat 10 per 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Ya, betul. Oke,
nomor 3 ini agak mirip ya dengan soal sebelumnya tadi. Kita tuliskan dulu ulang soalnya sana supaya lebih jelas ya. Jadi X sama X pangkat 2/3 kali Y pangkat negatif 4/3 per Y pangkat 2/3, ya kan? X pangkat 2. Nah, ini baru pangkat negatif 3/4. Nah, ini kan kalau kita mengacu pada sifat-sifat eksponen ya, pangkat di dalam kurung mengalih pangkat di luar kurung ya. Jadi X 2/3 kali negatif 3/4 itu negatif 6/12 ya. Terus Y ini negatif 4/3 kali negatif 3/4, positif ya, positif 1. Oke. Per Y pangkat ini sama juga, negatif 6/12. Terus X-nya negatif 6/4. Oke. Oke, ini kita sederhanakan pangkatnya lagi. Ini jadi negatif setengah Y pangkat 1 per Y pangkat negatif setengah. Terus X pangkat negatif 3/2 ya. Oke, negatif 3/2. Oke, ini kita selesaikan X dengan X, Y dengan Y. Jadi ini X negatif setengah pangkat X setengah, terus kurang negatif 3/2 ya kan, pangkatnya dikurang ya kalau pembagian. Oh, berarti kalau gini kita tuliskan di tengah nih karena nggak ada lagi pernya ya. Jadi X pangkat negatif setengah kurang negatif 3/2 ya. Y 1 kurang negatif setengah. Oke. Maka X sama dengan negatif setengah tambah ya kan 3/2 Y 1 tambah setengah. Nah, maka ini sama dengan ya berapa itu? X pangkat 1 ya, negatif 1 tambah 3 yaitu 2. 2 bagi 2 1. Nah, terus Y 3/2 ya, pangkat 3/2. Nah, seperti itu. Oke, maka ini kita substitusi angkanya. X-nya itu 3, Y-nya itu 4. 4 pangkat 3/2. Nah, ini 3 ya, 4 pangkat 3/2 itu akar kuadrat dari 4 pangkat 3 ya. Nah, seperti itu. Oke. Maka ini sama dengan ya atau gini aja supaya tidak membingungkan dengan pangkat 3 ini. 4 pangkat 3/2 saya bisa uraikan gini. 4 pangkat 3 kita kembalikan ke bentuk ini tadi. 4 pangkat 1 kali 4 pangkat setengah. Ya kan? Itu kan 4 pangkat 3/2 ya. Sama dengan 3 kali 4 kali akar 4. Nah, maka ini 12 kali ya 2 sama dengan 24. Seperti itu. Soal berikutnya nomor 4. Jadi kita mau cari Fn bagi Gn. Fn-nya itu adalah ya 2 pangkat n tambah 2 kali 6 pangkat n kurang 4 per 12 pangkat n kurang 1 ya. Nah, begini. Ini kita coba rekayasa ya supaya bilangan pokoknya sama. Nah, ini 12 ini kan dari sini bisa keluar 2 dan 6 ya. Bisa keluar 2 dan 6 ya. Jadi ini sama dengan ya 2 pangkat n tambah 2 kali 6 pangkat n kurang 4 per ya kan. Nah, saya bisa buat gini. 12 itu 2 kali 6 pangkat n kurang 1. Nah, ini saya tuliskan di sini sama dengan 2 pangkat n tambah 2 6 pangkat n kurang 4 per 2 pangkat n kurang 1
6 pangkat n kurang 1 gitu ya. Nah ini udah sama nih, bilangan pokoknya ada 2 dan 6. Oke, kita selesaikan dulu yang 2. Jadi 2 kalau n tambah 2 ini pangkatnya dikurang ya. Kalau pembagian kurang n kurang 1. Nah seperti itu ya, n tambah 2 kurang n kurang 1. Terus yang 6 n kurang 4 kurang n kurang 1. Oke, maka ini sama dengan 2 n tambah 2 kurang n tambah 1 gitu kan. 6 nya n kurang 4 kurang 6 kurang n tambah 1. Ini kita coret. Nah, maka menjadi 2 pangkat 3 kali. Ini kita coret, maka menjadi 6 pangkat negatif 3 ya. Nah, atau 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Oke, ini 2 kali 2 kali 2 per 6 kali 6 kali 6 ya. Coret 3. Coret 3. Coret 3. Jadi 1 per 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 B ya. Oke, soal berikutnya kita ingin nyatakan bentuk pada soal nomor 5 itu ke bentuk tanpa eksponen negatif, tanpa pangkat negatif. Nah, ya saya lanjutkan di sini ya, sama dengan kita ubah dulu tuh pangkatnya. Supaya pangkat positif maka dia 3 per X pangkat 1 ya kan, kurang 1 per Y kuadrat. Nah gitu ya, supaya pangkatnya positif, per 1 per X kuadrat tambah 2 per Y. Nah gitu ya, 2 per Y. Oke, sekarang kita coba samakan penyebutnya baik di pembilang ini ya dan di penyebutnya. Oke, di pembilang dulu deh. Kalau di pembilang itu bisa XY kuadrat penyebutnya ya. Kalau XY kuadrat maka 3-nya kali Y kuadrat, jadi 3Y kuadrat kurang 1 per X, 1 per Y kuadrat kali X, jadi X. Nah, per XY kuadrat gitu ya. Itu pembilangnya nih yang sudah sama penyebutnya, pakai penyebut XY kuadrat gitu ya. Terus di penyebutnya di bagian penyebut ya, kita bisa samakan penyebutnya ini X kuadrat Y ya, X kuadrat Y. Jadi supaya X kuadrat Y maka di kirinya kita kali Y, di kanannya kita kali X kuadrat, jadi 2X kuadrat per X kuadrat Y. Nah ini penyebutnya udah sama lagi, penyebutnya sudah sama lagi ya. Ini saya ingin tuliskan dalam bentuk lain supaya lebih mudah kelihatannya ya. Jadi 2Y kuadrat kurang X per XY kuadrat. Nah bagi ya, bagi ini, tapi kalau saya jadikan kali pembaginya dibalik, jadi X kuadrat Y gitu kan, per Y tambah 2X kuadrat. Nah ini X nya coret, tinggal X saja. Di sini Y-nya coret, sini Y ya. Maka sama dengan X dalam kurung 2Y kuadrat kurang X per ya. Nih. Y dalam kurung Y tambah 2X kuadrat. Seperti itu. Udah ada nggak opsinya kalau seperti itu? Coba kita, ini awas salah ini ya, ini harus 3 ya. Ini 3. Nah 3. Oke, sesuai soalnya. Kalau kita lihat D, 3X dalam kurung 3Y kuadrat kurang X per Y dalam kurung Y tambah 2X kuadrat. Oh sama ya, jadi D jawabannya. Oke, ke nomor 6. Jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka berapa ini? Ya.
Oke, dari sini kita bisa dapat apa nih? Ini kan 2 pangkat 3 pangkat M sama dengan 3 pangkat 3 ya. Oh, ini kita bisa rubah jadi gini. 2 pangkat M pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, jadi sangat jelas ini sama dengan ini ya. 2 pangkat M sama dengan 3. Kembali ke soal. 2M tambah 2 kali tambah 4 pangkat M. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi 2 pangkat M kali 2 kuadrat, ya kan? Tambah 2 pangkat M, 2 kuadrat pangkat M. Gitu ya. Sama dengan 2 pangkat M kali 2 kuadrat sama tambah 2 pangkat M pangkat 2. Saya bisa buat gitu ya. Sama dengan ini 3 kali 4 tambah 3 kuadrat 12 tambah 9 sama dengan 21 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, ini seperti tadi ya. Kita selesaikan X dengan X, Y dengan Y. Kalau perkalian agak mudah ya dibanding penjumlahan tadi. Jadi X negatif 2 terus kurang negatif 7 kan. Jadi X pangkat negatif 2 bagi X pangkat negatif 7 sama dengan itu. Terus Y pangkat 3 kurang negatif 1. Nah, sama dengan X pangkat 5 ya. Terus Y pangkat 4. Ya kan? X pangkat 5, Y pangkat 4. B. Ya. Nomor 8. Oh, ini agak mirip dengan tadi nomor 8 nih. Tuliskan tanpa ekspon negatif. Oke. Pembilangnya dulu ya. Pembilangnya jadi 1 per X kuadrat tambah 1 per Y pangkat 3. Penyebutnya X per Y tambah Y per X pangkat 3 gitu ya. Pangkatnya jadi positif semua. Ini seperti tadi kita samakan penyebutnya. Untuk pembilangnya dulu deh. Kalau pembilangnya ini ya bisa penyebutnya bisa X kuadrat Y pangkat 3 ya. Jadi ini Y pangkat 3 tambah X kuadrat ya kan, per X kuadrat Y pangkat 3. Nah, sama deh penyebutnya. Per yang ini penyebutnya Y X pangkat 3Y ya. X pangkat 3Y. Supaya X pangkat 3Y maka di bagian kirinya kali X pangkat 3 jadi di situ X pangkat 4 ya. Tambah di sebelah sana kali Y jadi Y kuadrat ya. Per X pangkat 3 Y. Nah, baru deh kita tuliskan kayak tadi supaya lebih mudah kelihatannya ya. Y pangkat 3 tambah X kuadrat per X kuadrat Y pangkat 3. Ini pembilangnya ya, yang penyebutnya sudah sama. Bagi ini ya, kalau saya jadikan kali, pembaginya dibalik. Jadi X pangkat 3Y per X pangkat 4 tambah Y kuadrat. Nah, ini kalau kita coret jadi X saja. Ini kalau kita coret ya. Nah, ini coret jadi Y kuadrat. Nah, seperti itu ya. Ini kita tuliskan jadi X dalam kurung X kuadrat tambah Y pangkat 3 per Y kuadrat dalam kurung X pangkat 4 tambah Y kuadrat. Nah, sudah ada nggak opsinya? Seperti itu. X dalam kurung X kuadrat tambah Y pangkat 3 per Y kuadrat dalam kurung X pangkat 4 tambah Y kuadrat. A ya. A ya. X kuadrat tambah Y pangkat 3 Y kuadrat dalam kurung X pangkat 4 tambah Y kuadrat. Ya. A ya. Oke, nomor berikutnya nomor 9 ya. Jadi kita punya A pangkat B
sama dengan 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19. Nah, kemudian kita mau cari A tambah B. Ini saya bisa buat gini ya. Saya coba modif jadi seperti ini. Ini 2 pangkat 10 saya ganti dengan 2 pangkat 19 kali 2 pangkat 1. Ya, kemudian kurang 2 pangkat 19. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 20 saya ubah menjadi 2 pangkat 19 kali 2 pangkat 1. Sama ya. Nah, ini udah ada 2 pangkat 19, 2 pangkat 19, terus bisa difaktorkan gini ya. 2 pangkat 19 dalam kurung. Ya, 2 pangkat 1 ya kurang 1. Oke. Sama dengan 2 pangkat 19 kali 2 kurang 1, 1. Jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Nah, di sini kita bisa dapatkan, kita bisa peroleh bahwa A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 19. Ya kan? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Oke. Terus kita mau jumlahkan. Ya, maka hasilnya adalah 21. D. Nomor berikutnya nomor 10 ya. Jadi, waduh, ada akar di dalam akar ya. Jadi, kita punya akar pangkat 3. Terus di sini ada akar pangkat 3 dari X pangkat 3. Terus ada akar juga. Ini akar pangkat 5 ya. Akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Nah, terus di dalamnya juga ada akar nih. Akar kuadrat dari X pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Coba barangkali ini lebih mudah ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam ini. Yang ini ya. Itu menjadi ya akar pangkat 3 X pangkat 3 akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Nah, maka itu menjadi X pangkat 3 per 2 ya. Nah, seperti itu. X pangkat 3 per 2. Kemudian ini kita bisa kalikan. Jadi X pangkat 3 kemudian akar pangkat 5 itu jadi X pangkat X tambah ya 3 tambah 3 per 2 ya kan, pangkatnya dijumlah. 3 tambah 3 per 2 berapa itu? 69 ya, 9 per 2 ya, ya kan. 3 tambah 3 per 2 ini jadi 6 per 2, 9 per 2. Oke. Terus ini kita lanjutkan lagi. Akar pangkat 3 dari X pangkat 3, terus di sini akar. Oh, kita hilangkan aja langsung akarnya. Kita ubah jadi gimana nih? 9 per 10 ya. X pangkat ya. X pangkat 9 per 10 kan? Nih, kita manfaatkan sifat ini. Akar dari N A pangkat M ini sama dengan A pangkat M per N ya. Nah, manfaatkan sifat itu. Jadi 5 ini akan kali 2 kan? Jadi 9 per 10. Nah, terus itu kita kalikan lagi. Jadi akar pangkat 3 3 tambah 9 per 10 berapa itu? Ya, 30 tambah 9 ya. 39 per 10. Nah, 39 per 10. Oke. Maka ini bisa kita hilangkan akarnya jadi X pangkat 39 per 30. Begitu ya. Ya, 39 per
30. Oke. Ada yang keliru? Sepertinya sudah benar ya. Oh, nggak ada opsinya tuh. Oh, ini barangkali kita sederhanakan dulu nih. Ya, jadi X pangkat 39/10. Kita bisa bagi berapa nih? Kalau bagi 3, pembilangnya jadi 13, penyebutnya jadi 10 ya. Ya. Nah, kalau seperti itu jawabannya oh, C ya. X pangkat 13/10. Oke? Oke, nomor berikutnya nomor 11 ya. Nilai pendekatan dari 2 pangkat 60. Begini, adik-adik harus ingat ya. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu ya, nilainya adalah 1024 ya. 1024. Nah, 2 pangkat 10 nilainya 1024. Nah, ini kan mendekati 1000 ya, atau 10 pangkat 3. Nah, jadi 2 pangkat 10 itu nilainya mendekati 10 pangkat 3 ya. Maka 2 pangkat 60 sama dengan ya, ini jadi saya buat gini ya, 2 pangkat 10 pangkat 6. Bisa kan? 2 pangkat 10 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 10 ini tadi 10 pangkat 3. Nah, terus di sini pangkat 6. Maka ini mendekati ya 10 pangkat 18. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, kita punya 3 pangkat akar kuadrat dari 2 pangkat 2. Nah, kalau ini ya pangkat dalam kurung mengalih pangkat di luar kurung ya. Atau saya bisa rubah gini, sama dengan 3 pangkat 2 pangkat akar 2. Nah, bisa juga ya. Ini sama dengan 9 pangkat akar 2. Oke, jawabannya adalah B. Oke, nomor berikutnya akar kuadrat. Waduh, ada akar di dalam akar lagi ya. Akar kuadrat dari 5, terus di dalamnya ada akar 5 akar 2 gitu ya. Nah, terus pangkat 2. Oke, coba kita selesaikan dulu yang di dalam akar itu ya. Jadi ini ya sama dengan akar kuadrat dari 5 kali 2 pangkat setengah. Nah, gitu ya. Pangkat 2. Oke, 2 pangkat setengah. Nah, ini sama dengan ya 5 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah kali setengah ya. Setengah kali setengah seperempat. Ya kan? Pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Maka ini sama dengan ya 5 pangkat seperempat ya kan? Oh, sorry. Ini sama dengan 5 pangkat 1 setengah kali 2 ya. 5 pangkat 1 kali 2 pangkat setengah. Gitu ya. Maka sama dengan 5 kali 2 pangkat setengah. Sama dengan 5 akar 2. Akar kuadrat dari 2. Ya. C. Nomor 14. Akar kuadrat dari 5 pangkat akar 2 pangkat 2. Nah, ini kita bisa buat kayak tadi nih. Akar kuadrat dari 5 pangkat
akar kuadrat dari 5 pangkat 2 ya, pangkat akar 2. Nah, bisa kita buat gitu ya. Ya, akar kuadrat dari akar 5 ya, sorry. Akar kuadrat dari 5 kuadrat ya. Akar 5 kali akar 5 ya 5. 5 pangkat akar 2. Nah, jawabannya C.